Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa ya bi taqwallah faqad fasal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Jamaah kajian pada subuh di Masjid Ikhwanul Muslimin rahimahullah. Segala puji hanyalah untuk Allah. Kita yang senantiasa memuji kepadanya, kita yang senantiasa memohon ampun kepadanya, kita yang senantiasa memohon pertolongan kepadanya, dan kita selalu bertaubat kepadanya. Kita selalu berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk, dan kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan dari Allah. Sholawat salam selalu kita curahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya, termasuk kula panjenengan yang mau mencepatkan waktu untuk mencari ilmu. Jamaah rahimakumullah, tema kajian subuh ini saya mengambil dari tafsir Quran surah yang ke-103, yaitu wal asri. Wal asri, demi masa. Secara umum surah ini adalah yang pendek, artinya pendek yang kedua setelah Al-Kautsar yang kemarin sudah saya bedah. Sekedar profil perbandingan kedua surah ini antara Al-Kautsar dengan Wal Asri, sama ayatnya sebanyak 3, namun demikian jumlah katanya Al-Kautsar itu 10, maka Wal Asri ini ada 14. Hurufnya pada Al-Kautsar itu 43, Wal Asri ini 72. Sedangkan Al-Kautsar itu turun sebagai wahyu pada Quran yang ke-108, Wal Asri ini turun pada wahyu yang ke-103. Wal Asri secara harfiah artinya demi masa. Surah ini diturunkan khusus kepada umat manusia. Pertanyaannya,
Dari rangkaian ayat per ayat, nanti mana yang menunjukkan bahwa itu dikhususkan kepada manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi kusrin illa, makasih, sungguh manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebagai pengantar bahwa surah ini adalah dikhususkan kepada manusia, mengingatkan bahwa manusia itu dalam keadaan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Saya percaya yakin panjenengan ibu bapak itu sudah sangat hafal ketika doa sab jagat, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Saya yakin jamaah kita sudah sangat hafal sehingga itu disebut doa sab jagat. Kalau semua manusia dalam keadaan merugi, di sini nanti diyakinkan oleh ilal kecuali. Jamaah rahimakumullah, masuk ke substansi ayat yang pertama. Wal asri. Surah ini turun di Mekah, wahyu yang wahyu yang ke-13 yang diterima oleh Rasulullah, yang cukup singkat demi masa, sehingga para tafsir dari Asr itu memunculkan beberapa istilah yang saya kutip dari para pakar tafsir. Muncul 4 istilah. Yang pertama dahar, yang kedua asril rasul, yang ketiga ajal dan waktu. Marilah kita tafsirkan satu-satu. Asr secara umum artinya cukup singkat, masa. Dahar artinya secara umum masa keberadaan alam raya. Ketika kita belum ada, maka dahar itu sudah ada. Misal, ketika kita lahir tahun 50, maka tahun 49 dahar ini sudah ada. Ketika kita meninggal tahun 2020, maka tahun 2019 dahar ini sudah ada. Yang kedua asr. Asr ini secara definisi adalah masa yang dilalui oleh sesuatu. Setiap manusia, artinya setiap individu, itu mempunyai asr yang tidak sama. Misalnya, seseorang itu lahir pada tahun 1960, kemudian meninggal tahun 2035, sehingga di situ ada masa. Kalau kita hitung secara matematika, ada interval 75 tahun masa seseorang itu adalah 75 tahun kalau kita hitung dengan matematika. Contoh yang kedua, tadi saya katakan setiap manusia itu mempunyai masa.
Jika seseorang itu lahir tahun 1950 kemudian meninggal tahun 2035, setelah kita hitung dengan matematika, maka ada interval 85. Maka masa seseorang itu adalah 85 tahun. Jadi setiap insan itu mempunyai masa yang tidak sama. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada istilah yang kedua, asril rasul. Asril rasul ini adalah jika Rasulullah itu ketika mendapat wahyu pertama usia 43 dan kemudian berdakwah 23 tahun, maka menghitungnya yang 23 tahun ini disebut asril rasul. Berikutnya ajal. Ajal ini adalah masa berakhirnya sesuatu. Kalau saya mengambil contoh benda misalnya, ujug-ujug pecah, maka gelas itu sudah memenuhi ajalnya saat itu. Kadang-kadang dibuat istilah manusia ya. Mungkin ibu bapak panjenengan pernah dengar wis ajalnya tiba. Itu sebetulnya bahwa manusia itu sudah berakhir masa hidupnya. Yang berikut dari asar itu adalah muncul waktu. Waktu itu adalah masa sesuatu pekerjaan yang harus selesai. Contohipun misalnya saat ini zuhur itu pada jam 11.42-43 itu sudah masuk waktu zuhur. Kemudian asarnya saat ini jam 15.30. Berarti di situ antara 11.42 sampai dengan 15.30 itu adalah jeda waktu, sehingga di situ masa sholat zuhur selesai. Makanya di situ para ahli tafsir menafsirkan bahwa waktu itu adalah suatu pekerjaan yang harus selesai. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada yang menafsirkan bahwa asar itu adalah waktu asar. Ketika kita melihat kamus bahasa Indonesia bahwa arti sebenarnya asar itu adalah memeras. Para ahli tafsir menafsirkan mengapa asar ini diartikan di dalam bahasa Indonesia memeras. Karena manusia dari segala aktivitas, mungkin termasuk kalau panjenengan paling tidak jam 3 atau setengah 4 sudah bangun, bahkan mungkin jam 2 sudah bangun. Ketika seseorang itu masih beraktivitas, maka aktivitas dari jam 2 atau jam 3 sampai dengan waktu asar seolah-olah semua tenaga itu kita peras. Maka itulah pendapat beberapa ahli tafsir bahwa asar yang artinya memeras seolah menjelang maghrib telah tiba.
Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beberapa istilah yang muncul dari asr. Masuk ke substansi yang kedua. Innal insana lafi khusrin. Ada tiga penggalan. Inna insana artinya sesungguhnya manusia, lafi benar-benar khusrin. Khusrin ini ada yang menafsirkan khusrin itu adalah kerugian. Khusrin itu adalah kebinasaan. Khusrin itu adalah kesesatan dan khusrin itu adalah celaka. Maka semua yang sifatnya negatif khusrin itu adalah rugi, sesat, celaka, dan binasa. Pertanyaannya, kapan al-insan itu mulai dirugikan? Kula panjenengan sampun hafal. Jadi di sini tafsirnya menyebutkan bahwa al-insan itu sudah mulai dihisab ketika usianya sudah mulai 10 tahun. Jadi putra wayah kalau dulu itu masuk SD, mungkin kula panjenengan ukurannya tangan ngaten. Pokoknya tangan ngene iki kira-kira masuk SD. Nah, kalau kita hitung secara masa 7 tahun, kemudian 7 tahun itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka kita hitung 10 tahun. Al-insan yang dimaksud di dalam tafsir ini mulai 10 tahun atau 11 tahun itu sudah mulai merugi. Jamaah rahimakumullah. Lafi khusrin. Lafi khusrin ini mengisyaratkan beraneka ragam. Dalam arti sangat banyak. Mengapa Allah sampai bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin? Demi masa sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi. Kula panjenengan. Nah, nanti itu rohnya pada ayat yang ketiga, illal, kecuali. Sebelum kita masuk ke substansi ayat yang ketiga, marilah kita simak beberapa arti tentang lafi khusrin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika ada pertanyaan, kapan kita ini merasa rugi? Nah, nanti ditutup dengan illal, kecuali.